Ya, oh iya, perlu itu nanti mempersilakan Bapak Ahmad Syahrir silakan untuk menerima. Jadi nunggu instruksi. Oh iya, sampai Pelaksanaan Sidang Pengambilan Sumpah Apoteker Angkatan ke-5. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Selasa 4 Agustus 2020. Selamat bergabung dan terima kasih kepada Bapak, Ibu undangan, serta hadirin sekalian pada acara pengucapan Sumpah Apoteker, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, periode 4 Agustus 2020. Sumpah Apoteker kali ini dilaksanakan dengan metode daring. Untuk itu, kepada para hadirin dimohon untuk memastikan video dalam keadaan aktif, volume pengeras suara dalam keadaan optimal, dan mikrofon dalam keadaan non-aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dewan Sidang, Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medical, Spesialis Anak Konsultan, Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ibu Apoteker Dr. Anda Arofa Ida, Magister Farmasi Klinik, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ibu Apoteker Ayu Launing Tias Haryadini, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur yang diwakili oleh Koordinator Wilayah X Karesidenan Malang, Bapak Apoteker Ahmad Syahrir, Sarjana Sains Magister Farmasi. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ibu Apoteker Diana Lirawati, Magister Kesehatan PhD. Guru Besar di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Para lulusan apoteker baru beserta keluarga serta hadirin sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita berikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, kesehatan,
dan kesempatan yang ada sehingga kita dapat menghadiri acara pengucapan Sumpah Apoteker Angkatan 5 Program Studi Profesi Apoteker Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 4 Agustus 2020. Pembukaan sidang terbuka pengambilan Sumpah Apoteker oleh Ketua Dewan Sidang kepada Bapak Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medical, Spesialis Anak Konsultan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, sidang pengambilan Sumpah Apoteker saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Program Studi Profesi Apoteker dan pembacaan surat keputusan kelulusan kepada Ibu Apoteker Ayu Launing Tias Haryadini, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Kami persilakan. Yang terhormat, Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Yang terhormat, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia, Ibu Apoteker Dr. Anda Arofaida. Yang terhormat, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur yang diwakili oleh Ketua Koordinator Wilayah. Yang terhormat, Ketua Jurusan Farmasi Apoteker Dr. Anda Diana Lirawati, Magister Kesehatan PhD, serta para tamu undangan yang menyaksikan secara streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian hadir pada acara hari ini. Apoteker yang berbahagia, orang tua, para rohaniawan yang terhormat. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memulai proses pendidikan pada tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan SK Kemendristek Dikti nomor 243 KPT 1 2016. Sampai saat ini, PSPA telah mencapai angkatan ke-7 dengan jumlah lulusan sebanyak 151 orang. Dan jumlah mahasiswa saat ini sebanyak 59 orang. Di akhir pendidikan profesi, mahasiswa mengikuti uji kompetensi Apoteker Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Januari 2020. Dalam ujian tersebut, sebanyak 18 orang mahasiswa PSPA dinyatakan lulus dengan baik dan nilai tertinggi diraih oleh Intan Maisaro, Sarjana Farmasi dengan nilai 87. Mahasiswa-mahasiswa tersebut secara resmi dinyatakan lulus berdasarkan SK Dekan nomor 48A tahun 2020 dalam Yudisium Profesi Apoteker pada 17 Februari 2020. Satu orang mahasiswa telah di Yudisium berdasarkan SK nomor 70 tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018. Sebanyak 7 mahasiswa lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude dengan IPK tertinggi diraih oleh Intan Maisaro, Sarjana Farmasi dengan IPK 3,9. Sebagai kelanjutan dari proses yudisium, hari ini, Selasa 4 Agustus 2020, dilaksanakan pengucapan sumpah oleh 21 orang lulusan profesi apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saudara-saudara lulusan apoteker baru yang berbahagia, sumpah apoteker menjadi konsekuensi dan pertanggungjawaban moral yang harus dijaga dalam menjalankan praktek profesional. Apoteker harus memegang teguh sumpahnya agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari etika profesi. Sebagai seorang apoteker, saudara tidak hanya dituntut untuk terampil dalam melaksanakan tugas sesuai kompetensi, namun juga dituntut sebagai ilmuwan, manajer, dan pendidik dalam masyarakat, utamanya dalam pelayanan kefarmasian. Kita semua sadar bahwa keberhasilan saudara sekalian adalah hasil dari perjuangan,
ketekunan, dan keteguhan hati dalam menjalankan pendidikan di PSPA. Namun semua itu tidak lepas dari doa dan restu orang tua, saudara, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, teman-teman, serta seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, mari kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk kebaikan dari semua doa yang terucap untuk kita. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengelola PSPA dan jurusan farmasi. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua Komite Farmasi Nasional, Ketua Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, serta seluruh institusi terkait yang telah bertindak sebagai wahana pendidikan. Terima kasih pada panitia penyelenggara serta semua pihak yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Dan pada akhirnya, kepada lulusan apoteker baru, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan selama mendampingi saudara dalam menempuh pendidikan di PSPA. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan segala rahmat dan berkahnya pada kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker baru, program studi profesi apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kami persilakan menuju tempat pengucapan sumpah apoteker. Billy Kurniawan, putra dari Bapak Agus Sarjono dan Ibu Heni Utari. Niputu Ayu Meldayani, putri dari Bapak Iketut Dasnaya dan Ibu Niluh Gede Purni. Mayang Pradita, putri dari Bapak Mamat Rahmat dan Ibu Suni Ayah. Febrina Carolina Sandra, putri dari Bapak Agus Sugianto dan Ibu Idam Yuniati. Iwayan Arya Yudhistira, putra dari Wayan Rupa dan Ibu Ida Nurita. Arma Reza Putriani Laili, putri dari Bapak Susarman dan Ibu Triani Fakturohmi. Intan Maisyaro, putri dari Bapak Almarhum Ribhan dan Ibu Siti Juwita. Vinta Fajar Ridho Ilahi, putri dari Bapak Masri Oyong dan Ibu Asnidar. Diana Aulia Rahmawati, putri dari Bapak Ahmad Wardi dan Ibu Umi Istiharo S. Septin Dwi Aulia Nuryanto, putri dari Bapak Irianto Haryadi dan Ibu Nurul Musdalifah. Tanti Anggraini, putri dari Bapak Patris Edi Susanto dan Ibu Titi Yunita. Siska Wahyu Lestari, putri dari Bapak Supeno dan Ibu Sri Hartini. Hapsari Yusrinda Siwi, putri dari Bapak Adi Yuswanto dan Ibu Trinil Indriawati. Nuke Chandra Destian, putri dari Bapak Budiono dan Ibu Evi Musrifah. Agung Febrian Ramadhani, putra dari Bapak Abdul Munir dan Ibu Rusmiatun. Putri Aulia Rahmani, putri dari Bapak Joni Ermantel dan Ibu Gusnita Enilia.
Rifki Afrizal Fajar Kurniawan, putra dari Bapak Agung Sabtono dan Ibu Nurul Hidayati. Ade Putri Delina, putri dari Bapak Hairul Apid dan Ibu Erlinda Siregar. Sakinah Magdalena Nur, putri dari Bapak Abbas Ahmad dan Ibu Lili Novitasari. Dini Kartikaning Pratiwi, putri dari Bapak Edi Kartika dan Ibu Wiwit Widyayanti. Shinda Dita Aprianinda, putri dari Bapak Toto Supriyadi dan Ibu Ida Dwiriniati. Pengucapan Sumpah Apoteker dipimpin oleh Ketua Komite Farmasi Nasional, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kepada Bapak Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medikal, Spesialis Anak Konsultan. Kami persilakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Pengucapan sumpah akan dipimpin oleh masing-masing perwakilan agama. Yang pertama, perwakilan agama Kristen Protestan. Kepada Billy Kurniawan, disilakan. Bagi apoteker baru yang beragama Kristen, tirukan apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji. Selanjutnya, perwakilan agama Hindu. Kepada Niputu Meldayani, disilakan. Bagi apoteker baru yang beragama Hindu, tirukan apa yang saya ucapkan. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Selanjutnya, perwakilan agama Islam. Kepada Mayang Pradita, disilakan. Bagi apoteker baru yang beragama Islam, tirukan apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Pengucapan Sumpah Brawijaya. Dimohon para rohaniwan untuk mendampingi calon apoteker baru. Sebelumnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker, bahwa sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya
kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan, bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian, bahwa dalam menunaikan kewajiban saya saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan menolong saya. Hadirin dan para rohaniwan, kami persilakan untuk duduk kembali. Penandatanganan dan penyerahan surat sumpah apoteker, surat tanda registrasi apoteker, ijazah apoteker, dan sertifikat kompetensi secara simbolis diwakili oleh Apoteker Billy Kurniawan, Sarjana Farmasi. Penyerahan apoteker baru oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur, kepada Ibu Apoteker Ayu Launingstias Haryadini, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, disilakan. Dengan ini, kami serahkan apoteker baru sejumlah 21 orang yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Kepada Bapak Apoteker Ahmad Syahrir, Sarjana Sains, Sarjana Farmasi, kami persilakan untuk melakukan penerimaan. Dengan ini, kami menerima apoteker baru sejumlah 21 orang yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Penutupan sidang terbuka pengambilan sumpah apoteker oleh Ketua Dewan Sidang kepada Bapak Dr. Wisnu Berlianto, Magister Sains Medical, Spesialis Anak Konsultan, kami persilakan. Dengan ini sidang pengambilan sumpah apoteker saya nyatakan ditutup. Kepada para apoteker baru, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan perwakilan apoteker baru
Kepada Apoteker Billy Kurniawan, Sarjana Farmasi, kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medical Spesialis Anak Konsultan. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ibu Apoteker Dr. Andes Arafah Ida, Magister Farmasi Klinik. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Apoteker Ahmad Syahrir, Magister Sarjana Sains Magister Farmasi. Yang saya hormati Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ibu Apoteker Diani Lirawati, Magister Kesehatan PhD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker, Ibu Apoteker Ayu Launing Tias, Magister Farmasi. Yang saya hormati segenap pimpinan, dosen, serta seluruh sivitas akademika di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Yang saya hormati seluruh orang tua dari Apoteker Baru Universitas Brawijaya, serta teman-teman saya Apoteker Baru yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat berada di tempat ini melaksanakan pengucapan Sumpah Apoteker dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami, karena merupakan hari yang kami tunggu-tunggu, di mana setelah menjalani studi sarjana dan kemudian melanjutkan profesi apoteker yang penuh dengan tantangan dan pengalaman, akhirnya kita sampai pada tahap ini, yaitu pengucapan Sumpah Apoteker. Tentu kami tidak dapat sampai kepada saat ini tanpa doa dan dukungan dari orang tua kami yang selalu menyemangati dan mendoakan kami yang tiada henti, sehingga menyertai perjalanan kami hingga sampai pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen, pembimbing maupun perseptor yang telah menyediakan waktu untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang berharga kepada kami selama kami menjalani masa studi, yang mampu membuat kami sampai kepada tahap saat ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika di FKUB yang telah mendukung proses pembelajaran kami melalui sarana dan prasarana yang disediakan, sehingga kami bisa sampai menjadi pribadi kami yang saat ini. Untuk teman-teman apoteker sejawat yang baru, saya juga mengucapkan selamat serta berpesan pada teman-teman bahwa perjuangan kita barusan dimulai. Dengan tanggung jawab yang baru ini, semoga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan kesehatan di Indonesia. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan, admin maupun TIK, dan segenap pihak yang membantu kelancaran persiapan serta acara hari ini hingga nanti selesainya. Saya mewakili teman-teman juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjalani studi kami melakukan kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Harapannya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ibu Apoteker Dr. Anda Arafah Ida, Magister Farmasi Klinik, kami persilakan.
Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medical, Spesialis Anak Konsultan, Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua PDIAI Jawa Timur yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Ekskarisidenan Malang, Bapak Apoteker Ahmad Syahrir, Sarjana Sains Magister Farmasi, Ketua Jurusan Farmasi, Ibu Apoteker Diana Lirawati, Master of Science PhD, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ibu Apoteker Ayu Launing Tias Haryadini, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, para rohaniawan, tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, dan sejawat apoteker sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti pengucapan Sumpah Apoteker Universitas Brawijaya dengan baik dan lancar. Selamat untuk adik-adik apoteker yang baru dilantik dan baru disumpah. Semoga selalu sukses dalam menjalankan praktek kefarmasian dimanapun Anda ditugaskan. Perkenankan saya membacakan kata sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang tidak dapat hadir karena kondisi pandemi COVID-19. Kata sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua Komite Farmasi Nasional, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua PDIAI Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, para rohaniawan, para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Yang sedang berbahagia, apoteker program profesi Apoteker Universitas Brawijaya yang baru dilantik dan disumpah, dan orang tua wali apoteker baru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita bersama bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker hari ini sangat istimewa. Pertama, karena apoteker yang diambil sumpahnya hari ini merupakan apoteker yang dinyatakan telah lulus dalam ujian kompetensi Apoteker Indonesia atau UKAI, di mana UKAI merupakan suatu momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia. Yang kedua, karena pengambilan sumpah apoteker sekarang ini merupakan pengambilan sumpah pertama kali kombinasi offline dan online, yang saya pun baru sekali ini mengalaminya seumur hidup saya. Namun, yang paling penting bagi para apoteker adalah pengambilan sumpah ini adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan dan agama yang telah dikaji oleh Komite Farmasi Nasional, APTFI, dan Ikatan Apoteker Indonesia, serta dikonsultasikan kepada rohaniawan sesuai agamanya masing-masing. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru saja dilaksanakan merupakan model yang paling ideal dibanding pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya. Satu-satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Komite Farmasi Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia sebagai organisasi profesi, dan Universitas Brawijaya sebagai wakil institusi pendidikan. Dan pada hari ini juga, apoteker yang baru dilantik menerima semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin praktek sebagai apoteker, meliputi
ijazah dari Universitas Brawijaya, sertifikat kompetensi dari Ikatan Apoteker Indonesia, surat sumpah, dan surat tanda registrasi apoteker atau STRA dari Komite Farmasi Nasional. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran untuk berpraktek di sarana kefarmasian, maka semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat izin praktek apoteker sudah tersedia. Tidak demikian dengan tenaga kesehatan lainnya yang harus mengurus terlebih dahulu surat tanda registrasinya yang tentunya membutuhkan waktu. Para hadirin yang berbahagia, bagi sejawat apoteker yang baru dilantik hari ini, perlu kami ingatkan bahwa dari 4 dokumen yang sejawat terima hari ini, ada 2 yang masa berlakunya hanya 5 tahun. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi yang merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk mendapat menjalankan praktek profesinya di sarana kefarmasian yang ada di wilayah Indonesia. Artinya, tahun 2025 wajib diperbaharui melalui program resertifikasi. Ini adalah amanat pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 37. Metode resertifikasi melalui pengumpulan 150 SKP yang meliputi 3 aspek wajib, yaitu SKP praktek, SKP pembelajaran, SKP pengabdian masyarakat, dan 2 aspek tidak wajib, yaitu aspek pengembangan ilmu dan aspek publikasi ilmiah. Yang kedua, surat tanda registrasi apoteker yang juga harus diperpanjang masa berlakunya pada tahun 2025 melalui program diregistrasi STRA online dengan syarat melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Kedua dokumen tersebut masa berlakunya disesuaikan dengan tanggal kelahiran sejawat masing-masing. Agar mudah untuk diingat. Tidak ada salahnya pada era teknologi ini kalau masa berlaku dokumen tersebut dibuat reminder di gadget Anda masing-masing. Kalau perlu setiap 6 bulan sekali. Karena 6 bulan sebelum masa berlaku habis sudah harus mulai diurus masa perpanjangannya. Sehingga tidak ada lagi alasan lupa atau tidak tahu yang kemudian berdampak pada aspek legalitas praktek yang sejawat jalankan. Para hadirin yang berbahagia, mulai hari ini, sejawat sudah siap untuk berpraktek di semua sarana kefarmasian di Indonesia. Untuk pengurusan izin praktek membutuhkan rekomendasi dari pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia di mana sejawat akan melakukan praktek. Dalam proses pemberian rekomendasi, sejawat akan mendapatkan wawasan lebih dari sejawat pengurus cabang sebelum menjalankan praktek. Apoteker belumlah menjadi profesi yang dikenal masyarakat luas sebagaimana halnya profesi dokter, perawat, atau bidan. Masyarakat masih bingung kalau ditanya siapa itu apoteker. Jawaban paling mudah bagi masyarakat adalah orang yang bekerja meracik obat di apotek. Padahal tidak semua yang bekerja di apotek adalah apoteker. Untuk itu, Ikatan Apoteker Indonesia mensosialisasikan agar sejawat dalam menjalankan praktek farmasian menggunakan jas praktek sebagaimana yang Anda gunakan hari ini. Dan khusus bagi yang berpraktek di apotek, Ikatan Apoteker Indonesia juga sudah mensosialisasikan penggunaan papan nama praktek apoteker yang dipasang di bagian dinding luar apotek. Papan ini membuat informasi nama apoteker, surat izin praktek, hari dan jam praktek. Sehingga dengan demikian keberadaan dan kemanfaatan apoteker dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Ketentuan ini juga diatur oleh pemerintah dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Para hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini kami ingin menyampaikan bahwa pekerjaan di bidang kefarmasian di masa depan masih memiliki prospek yang menjanjikan terutama di bidang industri obat tradisional, industri kosmetik, bahan baku obat, distribusi farmasi, dan pelayanan kefarmasian. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian di masa depan akan sangat kompetitif, sehingga yang dibutuhkan kompetensi yang melebihi fresh graduate. Untuk dapat bertahan dalam menjalankan praktek farmasian, maka seorang apoteker dituntut untuk profesional, kolaboratif,
adaptif, dan inovatif. Profesi apoteker bukanlah benda bersejarah yang cenderung bertahan karena dilindungi undang-undang. Kami juga berpesan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritikan terkait profesi apoteker disampaikan melalui media sosial. Kami melihat kritikan ini justru cenderung mengarah kepada pencemaran nama baik profesi. Untuk itu kami berpesan kalau sejawat akan menyampaikan sesuatu baik berupa pertanyaan, kritikan, atau saran silahkan disampaikan langsung ke pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. Kami juga memfasilitasi melalui kotak pengaduan pertanyaan di website IAI. Kami juga berharap agar sejawat ikut aktif di kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia, baik di tingkat cabang, daerah masing-masing. Bahkan saat ini kita memiliki segmen kepengurusan bagi apoteker yang usianya di bawah 35 tahun, yang kita kenal dengan Indonesian Young Pharmacist Group, dan juga berafiliasi dengan organisasi apoteker muda tingkat dunia, Young Pharmacist Group. Akhirnya, saya berharap sekali kepada sejawat yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini bisa mempelopori praktek kefarmasian secara profesional dan etik sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia. Dan meskipun acara hari ini adalah bertema apoteker baru, marilah para sejawat sekalian kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata, ini baru apoteker. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat sejawat sekalian. Dan dengan demikian maka kami akhiri sambutan dari pengurus pusat IAI. Ada pesan informasi dari saya bahwa di Kota Malang ini ada beberapa tempat yang sudah membutuhkan apoteker. Disampaikan juga oleh Bapak Ketua PD, dititipkan di Kota Lamongan ada apoteker yang membutuhkan apotek, silahkan nanti menghubungi Pak Ketua PD. Dan juga kalau di Malang ada distributor alat kesehatan, di Surabaya ada distributor alat kesehatan, dan juga apoteker di daerah Sawojajar. Dan jangan lupa, program Nusantara Sehat sudah menunggu Anda semua. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Wisnu Barlianto, Magister Sains Medicine, spesialis anak konsultan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komite Farmasi Nasional, yang saya hormati pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ibu Arafah Ida, yang saya hormati pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Bapak Muhammad Sahrir, yang saya hormati jajaran Wakil Dekan FKUB, yang saya hormati para guru besar di lingkungan FKUB, yang saya hormati Ketua Jurusan Farmasi, beserta seluruh Ketua Program Studi di lingkungan Jurusan Farmasi, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Malang atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Malang atau yang mewakili seluruh dosen di lingkungan Jurusan Farmasi, serta para apoteker baru beserta keluarga yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan Sumpah Apoteker walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Para hadirin yang berbahagia, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya apoteker profesional, sangat diharapkan karena kebutuhan akan tenaga kesehatan, khususnya apoteker, masih cukup kurang di Indonesia, apalagi dalam kondisi bencana kesehatan seperti ini, pandemik,
seluruh tenaga kesehatan saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi bersama. Untuk itu diharapkan saudara apoteker baru sebagai alumni FKUB dapat berperan secara maksimal sebagai tenaga profesional apoteker untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Para apoteker baru dan keluarga berbahagia, pada kesempatan ini kami persilakan saudara untuk selalu berhubungan dengan alma mater, karena komunikasi antara alumni dan alma mater sangat penting bagi pengembangan ilmu saudara dan juga pengembangan pendidikan apoteker di FKUB. Umpan balik dari alumni terhadap hasil pembelajaran yang telah diterima merupakan bahan untuk lebih meningkatkan mutu proses belajar mengajar di FKUB. Sebaliknya, komunikasi antara alumni dan alma mater akan menjadi media untuk lebih meningkatkan keilmuan ataupun keterampilan para alumni. Kolegalitas antar alumni juga perlu ditingkatkan agar dimanapun sejauh bertugas akan dapat saling membantu meningkatkan kinerja. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan baik ini, berkenan kami dengan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Said Malang sebagai rumah sakit pendidikan utama, berikut juga pada seluruh rumah sakit jaringan pendidikan dan seluruh wahana pendidikan farmasi yang telah berperan serta dalam pendidikan profesi apoteker ini. Mudah-mudahan kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan dan dapat meningkatkan kompetensi atau profesionalisme lulusan program studi profesi apoteker FKUB. Akhir kata, kami mohon maaf pada para apoteker baru beserta keluarga jika selama menempuh pendidikan terdapat sarana prasarana serta pelayanan yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita sebagai manusia yang sukses di dunia maupun di akhirat. Khusus pada rohaniawan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berperan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, walaupun dalam kondisi pandemik masih bersedia hadir langsung di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada para apoteker baru, selamat berjuang, laksanakan profesi apoteker dengan sebaik-baiknya dan semoga sukses. Demikian sambutan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Subki Hasbi, Magister Agama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menghadirkan hati kita, memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama selain Islam, saya mohon bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu ya Allah, kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Ya Allah, di pagi yang penuh berkah ini, kami telah melaksanakan upacara pengucapan sumpah apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2020, yang dengan ridho dan inayah-Mu, mereka akan mendharma baktikan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia, dan terutama mengabdikan diri kepadamu dan menjalankan amanah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada para apoteker yang baru diambil sumpahnya ini keteguhan iman, kecerdasan pikiran, keluasan wawasan dan ilmu pengetahuan, keanggunan moral dan keikhlasan dalam beramal, serta ketabahan mental dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan. Ya Allah, jadikanlah amal dan pengabdian mereka sebagai amal soleh. Berikan pula kebaikan dan ganjaran yang berlimpah kepada para guru, dosen, dan pembimbing mereka yang dengan penuh kesungguhan mengajarkan ilmu kepada mereka, juga para ayah dan ibu mereka yang dengan tulus ikhlas dan penuh cinta kasih membimbing dan memberikan dukungan kepada mereka, serta berikanlah keberkahan yang melimpah bagi alma mater ini, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang kami cintai ini. Tempat para apoteker menggali dan menimba ilmu. Lindungilah ya Allah rumah ilmu ini, juga para pengelola dan para pemimpinnya. Jauhkanlah dari segala halangan dan rintangan, bala dan bencana. Ya Allah, kami memasrahkan diri kepadamu. Lindungilah kami dari ombang-ambing hawa nafsu yang merongrong jiwa kami. Hanya Engkaulah yang mampu membimbing kami untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Tunjukilah kami jalan yang benar, yaitu jalan yang Engkau ridhoi, jalan para anbiya wal mursalin, jalan para syuhada dan sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pengucapan Sumpah Apoteker Angkatan 5 Program Studi Profesi Apoteker Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Baik yang luring maupun yang daring. Untuk yang daring mohon standby dulu. Radio.